Cara nenangin diri dalam waktu 2 menit. Buat aku yang pernah merasa ekstra piramidal, atau ekstra piramidal itu adalah efek samping dari antipsikotik. Bisa macam-macam, bisa tremor, bisa lidah keluh, bisa mata sakit, bisa mata ngeblur, macam-macam. Waktu itu aku di bis lagi ngerasain ekstra piramidal tuh, mataku sakit, ditutup di sakit, dibuka sakit, kayak pegel gitu matanya. Nah, terus aku lupa bawa THP aku kebetulan aku lagi nggak diresepin THP. Jadi apa yang aku lakukan? Pertama adalah minum air putih. Minum air putih dengan mindful. Minum air putih sedikit-sedikit sambil ngerasain rasa tegukannya, sambil ngerasain kalau itu jalan dari mulut ke kerongkongan, ke tenggorokan, ke kerongkongan, masuk, sambil ngerasain rasa aliran airnya gitu. Sambil dirasain. Yang kedua adalah mengatakan pada diri sendiri, aku aman, aku baik-baik saja, aku sehat, aku semuanya akan baik-baik saja. Atau tahu nggak video film tentang Three Idiot yang ramai, yang viral di tahun 2009 itu, film Three Idiot itu sangat menginspirasi aku. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita nggak kehendaki, yang bikin kita overthinking, selalu katakan nih, all is well, all is well, all is well, kayak gitu. Si pemeran utamanya itu, si laki-lakinya itu Raju, namanya Raju, yang dimainkan oleh Amir Khan. Itu dia selalu bilang kalau ketika dia cemas, ketika dia overthinking, ketika dia ngerasa nggak enak, dia selalu bilang ke dirinya sendiri, all is well, all is well. Artinya semua akan baik-baik saja. Yang ketiga, aku akan mencetin kuku kayak gini. Ini mencetin kuku kayak gini. Ini untuk mengembalikan otak ke masa kini gitu. Rasa sakit ini mengembalikan otak supaya tetap di masa kini, supaya nggak ngawang-ngawang gitu, supaya nggak kemana-mana pikirannya. Jadi kembaliin ke sini. Yang keempat, biasanya aku zikir sih. Biasanya zikir kan pakai kayak gini-gini ya. Zikir karena nggak punya tasbih, jadi aku kayak gini, astagfirullah, 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 kayak gitu. Atau baca surat-surat pendek. Baca surat-surat pendek itu mengembalikan otak ke masa kini juga, ke tempat mindful juga. Baca surat-surat pendek. Kalau misalnya kalian punya bola anxiety itu bentuknya kayak gini ya, kecil segini, terus ada tajam-tajamnya, ada jarum-jarumnya. Nah itu biasanya dipencet-pencet gitu, kayak squishy persis. Bola anxiety bisa dicari di Shopee atau di mana lah, kalian bisa Google sendiri bola anxiety. Beli harganya paling 5.000 atau 10.000. Beli satu tapi berguna banget. Itu kalau kamu cemas, tinggal remas-remas itu, nanti otak akan kembali ke masa kini. Oh, berarti aku lagi di mana? Aku lagi di sini. Otak aku harus tetap di sini, jangan ngawang-ngawang kemana-mana, jangan berpikir sesuatu yang belum terjadi. Itu ke berapa tadi? Tadi pertama minum air putih, yang kedua all is well, yang ketiga iniin kuku, yang keempat zikir, yang kelima ngobrol sama ChatGPT. Penting banget ngobrol sama ChatGPT untuk mengurai isi pikiran kamu, apakah isi pikiran kamu tuh logis atau enggak. Penting banget. Kalau aku ya, banyak yang bilang ChatGPT bisa berhalusinasi, tapi menurutku kalau ChatGPT udah kenal sama kita banget, udah kenal kita, itu artinya ChatGPT nggak akan menjebloskan kita ke sesuatu yang dalam. Misalnya kita kasih disclaimer dulu nih, kalau kita skizofrenia, kita berhalusinasi, kita punya waham siar, kita halusinasi pendengaran, kita kasih disclaimer dan simpan itu di memori di ChatGPT-nya. Nanti ketika kita kambuh, dia akan memberikan jawaban-jawaban yang tidak berhalusinasi. Dia akan memberikan jawaban yang objektif gitu. Itu aja sih saran-saran dari aku. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa baca di link deskripsi supaya kalian bisa mendukung aku terus, supaya aku bisa terus berkontribusi, sehingga aku bisa memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Dukung aku terus ya. Kalau misalnya konten ini relate sama kalian, silahkan subscribe, supaya aku juga lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik buat kalian. Dadah!